Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andra Sirait dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan memaparkan atau lebih tepatnya menjelaskan pengaruh organisasi regional dan global terhadap Indonesia. Sebelum kita masuk ke pengaruhnya, kita harus memahami dulu arti organisasi regional dan global. Organisasi regional merupakan organisasi yang luas wilayahnya itu meliputi negara tutup saja. Contohnya itu organisasi politik dan militer, meliputi North Atlantic Treaty Organization atau NATO. Yang kedua itu ada SEATO. Yang ketiga itu ada Pakta Warsawa. Yang keempat itu ada Central Treaty Organization atau CENTO. Dan terakhir itu ada Australia, New Zealand, United States of America atau ANZUS. Lalu selanjutnya yang kedua itu pada organisasi ekonomi. Contohnya itu South Asian Association for Regional Cooperation atau SAARC. Baru yang kedua itu ada Asia Pacific Economic Corporation atau APEC. Baru yang ketiga itu ada Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. Baru yang keempat itu ada ASEAN Free Trade atau AFTA. Baru selanjutnya ada North America Free Trade Agreement atau NAFTA. Dan yang terakhir itu ada Dominican Free Trade Agreement atau DRCAFTA. Lalu selanjutnya pada organisasi global. Organisasi global adalah organisasi yang beranggotakan berbagai negara tanpa mengenal batas wilayah. Contohnya itu ada beberapa dari organisasi ini. Yang pertama itu ada OPEC, baru yang kedua ada GATT atau General Agreement on Traffic and Trade. Baru selanjutnya ada World Trade Organization atau WTO. Oke, baiklah, setelah kita memahaminya, kita akan membahas pengaruh dari organisasi regional dan global terhadap Indonesia. Kedua organisasi ini memberikan banyak pengaruh terhadap Indonesia. Yang pertama itu menambah atau meningkatkan devisa negara. Lalu yang kedua itu meningkatkan investasi. Yang ketiga itu membantu meningkatkan daya saing perkembangan ekonomi. Yang keempat itu memperkuat posisi perdagangan. Dan yang kelima itu mendorong kreativitas masyarakat Indonesia. Lalu sebaliknya, seperti apa peran Indonesia terhadap organisasi ini? Indonesia juga memiliki peran penting terhadap kedua organisasi ini. Di antaranya yang pertama, Indonesia merupakan salah satu pendiri ASEAN. Lalu yang kedua, Indonesia pernah menjadi ketua APEC, di mana perannya saat memimpin APEC melahirkan protokol pada KTT ke-6 APEC pada tahun 1994. Lalu yang ketiga ini, Indonesia pernah menjadi ketua APEC periode 2013 sekaligus menjadi tuan rumah KTT APEC tahun 2013. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata dimaafkan. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih.